aku izin share screen ya untuk soal yang akan kita diskusikan kali ini. Oke, udah terlihat? Oh, belum sih, Kak. Oh, udah. Udah sih. Tadi itu halaman, ini bener ya, tugas pertama ya. Nomor apa? 206. Nomor 9, Oh, 206. Nomor LO5. 9. Oh, lima. Iya, Oke. itu kita nyari gross profit ya. Mm-mm. Ya, Ya, laba berarti, kotor. Laba kotornya. berarti gross profit ini dari pendapatannya Dikurangin sama COGS. Dikurangi HPP. Ya, 400.000 jadinya dikurangi 310. 90.000 yang B ya. 90.000. Iya, Yang B, Kak sih. iya yang Iya, B. Ya, benar. Oke, terus lanjut ke soal Lanjut. yang kedua ini yang Atas ya. true all false. Mm-mm. Iya, Yang atas duit ini ya. 531. iya, duit 5,1. Merchandising company report gross profit. Sebuah perusahaan dagang melaporkan laba kotor, tetapi perusahaan jasa tidak melaporkan laba kotor. Benar apa tidak? Bener Benar. nggak Bener sih? nggak sih? Heeh. Oh ya. Heeh. Oke. Lanjut. Berdasarkan sistem inventaris periode kini, suatu perusahaan menentukan harga pokok penjualan setiap kali terjadi penjualan. Salah, Salah ya? Nah, Salah. Salah ya? salah. Salah. Karena periode periodik Hmm. dalam Lanjut. satu kali penjualan, cuman di melaporkan akhir periode. satu kali laporan. Ya. Satu kali periode. Laporannya Periode. laporannya Ya, di satu kali akhir. periode. Soalnya kalau setiap penjualan itu yang Perpetual. 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 Iya. Oke. Lanjut nomor 3. Nomor 3. Perusahaan jasa biasanya menggunakan piutang, tetapi perusahaan jasa tidak. Berarti salah ya. Salah. Salah. Biasanya perusahaan dagang juga ada piutangnya. Piutangnya, ada Jadi piutang. false. Ya benar. Oke. Berdasarkan sistem persediaan periodik, biaya barang yang tersedia pada awal periode akuntansi ditambah biaya barang yang dibeli dikurangi biaya barang yang tersedia pada akhir periode akuntansi. Sama dengan biaya barang yang dijual. Hmm, Benar apa salah? Benar gak sih? benar gak sih? Kan biasanya kalau periodik itu cuma ngelaporin yang di awal, terus waktu terakhirnya dikurangin sama persediaan akhirnya. Hmm. Berarti yang nomor satu ini true, dua false, tiga juga false, dan yang nomor empat true. Sama berarti jawaban kita. Oke, oke. Oke, Terus lanjut. lanjut soal berikutnya. Oke, jadi kita lanjut buat yang tugas soal nomor 3 ini ya, yang bikin jurnal umum. Ya. Baca Andre, soal dari aku sih ngetik. September tanggal 1, perusahaan Moreo memiliki persediaan 30 kalkulator dengan harga 22. Perusahaan tersebut menggunakan sistem persediaan perpetual. Mari kita lihat transaksi di bawah ini. Ulang-ulang, sing nomor 1 itu perlu ditulis jurnal ya, Oh, Kak? nggak usah itu kayak kita Enggak ya? apa tuh namanya? Gue mek persediaan neto kan. Ya, kayak apa ya Sampai namanya? harganya nggak Guys, usah sih lah cari ulang gue. udah mana, Ci? Hah?
ulang bacaan mana soalnya aku mau ambil ngetik. Ya, tau. Sorry ya. September tanggal 1, perusahaan Moreau memiliki persediaan 30 kalkulator dengan harga 22. Perusahaan tersebut menggunakan sistem persediaan perpetual. Terus tanggal Oke, 6, jadi perpetual ya. dia membeli 90 kalkulator secara cash dengan harga 20 dari Rox Electronic. Berarti itu inventory-nya Inventory debit, ya ada bed. Cashnya cashnya kredit kredit. Tanggapannya Mm, 1.800 ya. 1.800 sih. Ya 90 kali 20 ya. Iya, Oke, lanjut buat tanggal Tanggal 9. 9 ya. Dia membayar ongkos Membayar. kirim 180 buat kalkulator yang dibeli dari yang Rox itu tadi. break in. 180 debitnya berarti cash ya. Debitnya Delivery debitnya expense. enggak delivery expense. Iya, 180. Break in sama delivery expense sama kan ya? Mengembalikan 3 kalkulator kepada Rox dengan seharga 66 secara cash. Include biaya kirim karena apa? Tidak spesifik sebenarnya. Tidak Berdasarkan sesuai Sesuai spesifikasi ya. ya, Oke, Hmm. tidak jadi sesuai spesifikasi. Berarti tuh cashnya akunnya debit gak sih? cashnya balik Enggak. ya. Cash terus inventornya di kredit Kredit 66. Ya, berkurang. Dari Hmm. 60. inventory-nya kredit sebesar 66. 66 ini berarti kan 22 dikali 3 ya guys. Oke, terus lanjut tanggal 12. Dang, Wow, ayo dan bacaan dang. Jual 28 kalkulator itu harganya 22. Itu termasuk sama ongkos kirimnya. Seharga 33 itu masing-masing secara kredit ke Villa Bookstore. Ke Village Bookstore, ketentuannya itu N/30 itu tadi. oke berarti si pembelinya utang. Jadi utang kita bertambah 33 kali 28 ya. Iya, 33 kali 28. 924 ya. Iya, 924. 924. 924 debitnya, terus kreditnya berarti sales revenue ya. Terus HPP-nya debit ya. 33. Debitnya debit 82. terus terhadap inventornya kredit. Bentar, ini berarti 28 kali 22. 22. 616. Inventory-nya di kredit. Oke, lanjut. Ayo, Rek, gantian langsung baca, Rek. 14 ya, tanggal 14 ya. Ya. Itu memberikan kredit sebesar 33 kepada Village Bookstore itu untuk pengembalian satu kalkulator yang tidak dipesan. Di return berarti. Jadi ada Return. ya. Mhm. Berarti sales return-nya di debit.
Yes. Sebesar 33 ya, cuma satu ya berarti. Iya. Kreditnya Inventory. akun piutangnya ya, Oh, perkulang. account receivable credit. Oke. Terus Ada persediaan kita inventory ya. juga otomatis Iya, Ya, inventory berkurang. Hmm. bertambah gak sih? Kan dia Ya balik ke bertambah kita bertambah. lagi. Oh, bertambah, tah? Iya, Iya bertambah. soalnya kan Harinya 22. ntarnya balik lagi. Oke, terhadap cek. yang tanggal 20. Menjual 40 kalkulator seharga 22 yang dijual 35. Per itemnya secara kredit tuh Holiday Card Shop. Berarti si Account pembelinya receivable. utang. Ya, Hmm. receivable sebanyak 40 kali 40. 35. Berarti 1.400. 400. 1.400 ya. Ya, Terus 1.400. 1.400. Salesnya pendapatannya. debit. Revenue. Kredit. Terus buat persediaannya Di debit. Persediaannya itu berarti 40 kali 22. 22. 22. 880 ya. 880. Hmm. Oke, inventory-nya juga di kredit sebesar 880. 880. Oke, Simpan. jadi seperti ini ya guys jurnalnya buat yang soal nomor 3. Oke. Selanjutnya kita ke soal nomor 4 yang ada di halaman 267 LO5. Di sini kita diminta buat laporan laba rugi atau income statement dari Falsetto SPA. Jadi yang pertama kita cari pendapatan. Di sini ada sales revenue sebesar 536.800 di kredit, sales return sebesar 6.700 di debit, sales discount sebesar 5.000 di debit. Kemudian bisa muncul net sales dari pendapatan tersebut sebesar 525.100 di kredit. Setelah mencari pendapatan, kita mencari HPP atau COGS. Di sini ada 363.400 di kredit. Karena udah ketemu net sales dan COGS-nya, kita bisa cari gross profit atau laba kotor. Karena laba kotor itu didapat dari net sales dikurangin COGS. Di sini ketemu 161.700 di kredit. Selanjutnya kita cari operating expense. Akun-akun di operating expense ini ada di debit. Mulai dari beban gaji sebesar 56.000, beban sewa sebesar 24.000, utilities expense sebesar 18.000, advertising expense sebesar 12.000, depreciation expense sebesar 9.000, breakout atau beban pengiriman sebesar 7.600, insurance expense sebesar 4.500. Di sini bisa ketemu total operating expense-nya sebesar 131.100. Nah, kemudian kita cari income from operation. Income from operation ini didapat dari gross profit dikurangin sama total operating expense. Ketemunya 30.600 di kredit. Selanjutnya kita cari other revenue and expense. Di sini ada interest revenue di debit sebesar 3.600, interest expense sebesar 2.500 di kredit. Dan yang terakhir di sini kita bisa cari net income atau laba bersih. Net income di sini berasal dari income from operation dikurangin interest revenue sebesar 3.600, kemudian ditambah
interest expense sebesar 2.500 dan hasil akhir net income-nya adalah 29.500. Oke, kita lanjut untuk tugas yang soal nomor 5. Di situ kan ada perusahaan dagang yang mana pada awal April menunjukkan bahwa kas sejumlah 8.000 dan share capitalnya ada 8.000. Jadi dari sana bisa kita tuliskan bahwa cashnya ada di debit dan share capitalnya ada di kredit. Soalnya kan setiap modal pasti dimasukkan ke dalam kredit. Lalu untuk transaksinya di tanggal 2 April membeli barang secara kredit dari Walker Supply seharga 6.200. Nah, karena kita membeli barang, otomatis inventor kita akan bertambah di debit sejumlah 6.200 dan utang kita juga bertambah di kredit seharga 6.200. Selanjutnya, untuk tanggal 4 April menjual barang secara kredit seharga 5.500 dengan ketentuan FOB destination, yang mana dari penjualan tersebut ongkirnya akan ditanggung oleh penjual. Dan untuk harga HPP-nya adalah 3.400. Jadi karena si pembelinya utang, otomatis jurnal yang ditulis yaitu account receivable seharga 5.500 di debit dan pendapatannya 5.500 di kredit. Karena sistem perpetual, jadi kita harus menuliskan persediaan yang tersedia. Yang pertama itu ada COGS atau HPP-nya seharga 3.400, dilanjut dengan barang kita, karena barang kita berkurang, sudah terjual, jadi ditaruh di kredit seharga 3.400. Selanjutnya untuk April tanggal 5 membayar ongkir seharga 240 dari penjualan pada tanggal 4 April. Nah, karena ini adalah FOB destination, jadi penjualnya yang menanggung ongkir. Jadi pencatatannya kita tulis freight out-nya 240 di debit dan cash-nya 240 di kredit. A few moments later. Selanjutnya pada tanggal 27 membayar penuh Benjamin Glassware dikurangi oleh diskon. Jadi Frey ini membayar Benjamin Glassware untuk pembelian yang dilakukan pada tanggal 18 April, sehingga jumlah utang awal yaitu 4.500, account payable secara debit karena utang ini di sini berkurang. Lalu jumlah utang awal itu kan mereka mendapatkan diskon setelah itu 2% karena membayar dalam 10 hari. Jadi perhitungan diskonnya 4.500 dikalikan 2% sama dengan 90. Purchase diskon atau inventory-nya 90 ini dimasukkan ke dalam kredit sebagai pengakuan diskon yang telah diterima. Jumlah yang dibayarkan di sini 4.500 dikurangi 90 sama dengan 4.410. 4.410 ini cash-nya. Ini juga dikredit karena uang ini kan keluar di sini. Lalu selanjutnya pada tanggal 29 melakukan pengembalian uang kepada pelanggan secara tunai untuk barang dagangan yang rusak sebesar 90. Barang dagangan yang dikembalikan memiliki nilai wajar yaitu 30. Oke, di sini jadi pelanggan mengembalikan barang cacat dan Frey mengembalikan pengembalian uang tersebut. Jadi sales return and allowance-nya itu didebitkan 90 untuk mencatat pengurangan penjualan. Dan juga cash-nya di sini dikreditkan 90 karena uang yang dikembalikan ke pelanggan itu tadi. Lalu merchandise inventory-nya didebitkan 30 untuk mencatat nilai barang yang dikembalikan, dan COGS-nya dikreditkan 30 untuk mengurangi COGS yang sesuai dengan atau HPP yang sesuai dengan barang yang dikembalikan itu tadi. Selanjutnya pada tanggal 30 menjual barang dagangan secara kredit sebesar 3.400. Harga pokok penjualan adalah 1.900.
Jadi Frey ini menjual barang dagangan secara kredit, lalu account receivable-nya ini didebitkan 3.400 untuk mencatat piutang dari penjualan, dan sales ini dikreditkan 3.400 untuk mencatat pendapatan penjualan, dan HPP-nya didebitkan 1.900 untuk mencatat biaya barang yang terjual, lalu merchandise inventory dikreditkan 1.900 untuk mengurangi persediaan barang dagangan. Nah, di sini udah selesai. Selanjutnya, setelah itu kita posting ke buku besar. Kita bisa melihat di sini general ledger-nya. Yang pertama, cash. Saldo akhirnya yaitu 4.702 pada tanggal 27 April karena terdapat pengurangan sebesar 4.410 untuk pembayaran ke Benjamin Gasper. Dan pada tanggal 29 April ada pengurangan sebesar 90 untuk refund kepada pelanggan. Lalu di situ juga ada account receivable dengan saldo akhir 3.400, dan pada tanggal 30 April ada penambahan 3.400 dari penjualan secara kredit. Lalu ada merchandise inventory dengan saldo akhir sebesar 10.063. Juga ada account payable dengan saldo akhirnya 0 karena pada tanggal 27 April ada pengurangan 4.500 untuk pembayaran ke Benjamin Gasper. Lalu share capital di sini dengan saldo akhirnya yaitu 8.000, dan sales revenue saldo akhirnya 16.300 karena pada tanggal 30 April ada penambahan sebesar 3.400 dari penjualan secara kredit. Halaman 277 P5.2. Setelah kami membuat jurnal umum dan memposting di buku besar, kami membuat income statement mengenai free distributor. Yang pertama ada sales revenue di kredit sebesar 16.300, lalu ada sales return sebesar 90 di debit dan sales discount sebesar 55 di debit. Lalu kita tentukan net sales-nya, yaitu sales revenue dikurangi sales return dan sales discount, ketemunya 16.155 di kredit. Lalu kita menentukan COGS-nya 9.390, dan kita menentukan gross profit sebesar 6.765. Nah, gross profit ini ditemukan hasilnya karena net sales dikurangi COGS. 16.155 dikurangi 9.390, hasilnya gross profit sebesar 6.765. Lalu ada operating expense, beban operasional, yaitu freight out, beban ongkos kirim ya. Ini sebesar 240. Total dari operasi beban operasional ini sebesar 240. Nah, tadi gross profit dikurangi beban operating expense yaitu sebesar 240, ini hasilnya 6.525. Nah, ketemu ya income from operation-nya sebesar 6.525 di kredit. Lalu net income-nya sebesar 6.525.